Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang pecahan. Tapi pada saat ini yang akan dipelajari adalah bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan pembagian dan perkalian. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, ada 6/16 sama dengan titik-titik per 8. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan membagi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Yang mana yang diketahui dulu dua-duanya. Yang titik-titiknya abaikan dulu. Seperti ini, 16 dan 8 di sampingnya, bilangan yang di sampingnya sudah diketahui. Jadi 16 dibagi 8 hasilnya 2. Setelah itu 6 yang ini dibagikan dengan hasil pembagian tadi. 6 yang ini 6 dibagi 2, maka hasilnya 3. 3 adalah untuk mengisi titik-titik di sini. Ulang ya. Untuk mencari pecahan senilai dengan cara pembagian, caranya dengan membagi bilangan. Ini yang sudah diketahuinya penyebut, dua-duanya penyebut diketahui. Maka penyebut yang lebih besar dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Ya. Nih di sini 16 dibagi 8, hasilnya 2. Maka yang 6 yang ini pembilangnya dibagi dengan hasil pembagian tadi, dibagi dengan 2, hasilnya 3. Maka titik-titik yang di atas isinya 3. Kita lompat ke nomor 3. Nih, sekarang sama cara mencari bilangan pecahan senilai dengan cara pembagian. Ini apabila pecahannya lebih banyak ya, kita lihat. Yuk, sekarang yang diketahuinya tadi penyebut, sekarang yang diketahuinya pembilang yang atas dua-duanya. Maka pembilang yang lebih besar dibagi dengan pembilang yang lebih kecil. Di sini pembilangnya 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka penyebut ini 20 dibagi 5, hasilnya 4. Jadi titik-titik ini diisi dengan angka 4. Ulangi lagi. Kalau yang nomor 1 yang diketahui dua-duanya adalah penyebut. Sekarang yang nomor 3 yang diketahui dua-duanya adalah pembilang. Maka pembilang yang lebih banyak dibagi dengan pembilang yang sedikit. Di sini 15 dibagi 3, hasilnya 5. Maka 20 penyebutnya ini dibagikan dengan 5, hasilnya 4. Jadi titik-titik di sini diisi dengan angka 4. Oke. Tadi menentukan pecahan nilai senilai dengan pembagian. Sekarang menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Kita lihat nomor 2. Ya, kita lihat nomor 2. Nah, yang diketahuinya adalah sama dengan nomor 1, penyebut dua-duanya, ya. Maka penyebut yang lebih besar dibagi dengan penyebut yang lebih sedikit, yang lebih kecil. Di sini adalah 27 dibagi 9, hasilnya 3. Maka 2 yang diketahui pembilangnya ini dikali. Maka 2 yang di sini yang sudah diketahui kalikan dengan hasil pembagian tadi, yaitu 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi titik-titik di sini adalah 6. Ulang. Ya. Tadi sama dengan nomor 1. Apabila penyebutnya diketahui dua-duanya, maka
penyebut yang nilainya lebih besar dibagi dengan penyebut yang nilainya lebih kecil. Ya, di sini yaitu 27 dibagi 9, hasilnya 3. Maka 2 pembilang yang sudah diketahui dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Jadi titik-titik di sini diisi dengan 6. Kita lompat ke nomor 4. Ya. Yang nomor 2 diketahuinya penyebut, yang nomor 4 diketahuinya pembilang dua-duanya. Nah, maka pembilang yang lebih banyak dibagi dengan pembilang yang sedikit. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Maka penyebut yang diketahui dikalikan dengan bilangan 4 tadi. Maka 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi titik-titik di sini diisinya 20. Boleh kita simpulkan dari cara penghitungan pecahan senilai dengan pembagian dan perkalian. Apabila bilangannya lebih besar. Yang pertama, ulangi, apabila bilangannya lebih besar yang pertama dan pecahan yang senilainya yang ingin dicari lebih kecil, maka akan menggunakan pembagian. Yang nomor 1 lihat contohnya 1 dan 3. Tapi apabila pecahan senilai yang ingin diketahuinya lebih besar dari bilangan yang sudah ada, maka harus dikali. Seperti contoh nomor 2 dan nomor 4. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan kalau soalnya berbentuk gambar. Kita lihat dulu ya. Nah, ini gambar. Ada gambar A, ada gambar B. Kita lihat dulu yang pertama. Lihat dulu gambarnya, kotaknya. Kotak yang sebelah kiri dengan kotak yang sebelah kanan. Kita lihat kotak sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4. 4. Kotak sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Kotak, jumlah kotaknya banyak. Maka kalau jumlah kotaknya banyak, dilihat yang diarsirnya. Apabila yang diarsirnya lebih banyak, itulah yang lebih besar. Contohnya di sini, yang pertama adalah yang diarsirnya 2, kotaknya ada 4, jadi 2/4. Yang kanan yang diarsirnya 1, kotaknya 4, 1/4. Maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Nah, sekarang nomor B-nya, kita lihat bagian B-nya. Bagian B, manakah yang lebih besar? Kita lihat ya kotaknya. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah kotaknya kan beda. Yang ini 4, yang ini 8. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi, kita lihat dulu yang diarsirnya. Ya, yang diarsirnya di sini 1, yang di sini 3. Tapi tidak serta-merta yang 3 lebih besar. Tidak, kita lihat dulu. Kalau ini disatukan dengan ini, ya, yang diarsirnya ini akan nambah ke sini. Maka akan kelihatan hasilnya lebih besar dari yang kotaknya sedikit. Nah, atau kita tulis dulu bawahnya. Ini yang diarsirnya 1, 1/4. Ini yang diarsirnya 3, 3/8. Caranya kita membuat perkalian silang. Tulis lagi 1/4 titik-titik 3/8 kali silang. Kali silang tuh bagaimana? 1 dikalikan dengan 8. Jadi pembilang dikalikan dengan penyebut. Yang ini penyebut dikalikan dengan pembilang.
1 kali 8 hasilnya 8. Yang ini 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Maka 8 lebih kecil daripada 12. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 3/8. Nah sekarang yang tadi dengan gambar, sekarang dengan bilangan langsung. Seperti tadi, apabila penyebutnya sama, tinggal membandingkan yang atasnya. Apabila pembilangnya lebih banyak, yang lebih banyak pembilangnya itulah yang lebih besar. Jadi di sini 7/12 lebih besar daripada 3/12. Kenapa? Karena 7 lebih besar daripada 3. Tapi apabila yang B, lihat penyebutnya berbeda. Yang 1 8, yang 1 11. Seperti yang tadi dikalikan silang. Tulis lagi 6/8, 9/11. Kalikan silang. 6 kali 11 hasilnya 66. 8 kali 9 hasilnya 72. Maka 66 lebih kecil daripada 72. Jadi 6/8 lebih kecil daripada 9/11. Mengingatkan kembali untuk tanda, ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Anak-anak suka lupa. Kita lihat yang ini. Ini tanda apa, lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat depannya pakai 1. Jadilah huruf B. Yang ini lebih kecil atau lebih besar? Depannya pakai 1 juga. Jadilah huruf K. B, besar, lebih besar. K, kecil, lebih kecil. Oke, baik anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.